Halo Sobat Pengawasan, bagaimana kabarnya? Semoga sehat-sehat selalu ya. Saat ini saya sedang berada di depan kantor perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Utara. Nah, saya akan mengajak sobat semuanya untuk masuk ke dalam. Ada apa saja sih di dalam? Yuk, ikuti saya. Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Utara merupakan kantor representatif atau kantor perwakilan di bawah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang bertugas menjalankan fungsi pengawasan di wilayah Provinsi Kalimantan Utara. Kantor perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Utara memiliki 5 bidang kerja, yaitu pertama, bidang IPP atau bidang pengawasan instansi pemerintah pusat yang memberikan layanan assurance maupun consulting, yaitu audit, yang terdiri atas audit umum atau general audit atas proyek PHLN, audit kinerja, audit operasional, audit tujuan tertentu. Adapun non-audit diantaranya adalah inventarisasi barang milik negara atau BMN, evaluasi kebijakan atau program, dan sosialisasi serta BIMTEK SPIP. Bidang yang kedua adalah APD. Bidang APD memberikan layanan consulting pada instansi pemerintah daerah berupa pengawasan lintas sektoral, BIMTEK atau asistensi penyusunan LKKL atau LKPD, audit atas permintaan stakeholder, audit kinerja pelayanan pemerintah daerah atau AKPPD, pembinaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah atau PPSPIP, serta review. Bidang selanjutnya adalah bidang investigasi. Pelayanan yang diberikan merupakan strategi 3 pilar dalam pemberantasan korupsi yang meliputi strategi preventif, strategi investigatif, serta strategi edukatif. Pelaksanaan strategi preventif dilakukan melalui A. Evaluasi hambatan kelancaran pembangunan, audit eskalasi, dan audit klaim untuk memberikan pendapat sebagai second opinion bagi para pengambil keputusan dan atau pihak-pihak terkait pada instansi pemerintah maupun badan usaha. B. Pengembangan Fraud Control Plan atau FCP meliputi kegiatan sosialisasi, diagnostik, asesmen, asistensi, dan implementasi FCP pada instansi pemerintah dan badan usaha. Dan C. Kajian atas peraturan perundang-undangan yang berpotensi menimbulkan KKN. Strategi berikutnya adalah strategi investigatif yang dilakukan melalui A. Audit investigatif dalam rangka pembuktian dugaan TPK atau tindak pidana korupsi dilakukan atas dasar pengembangan hasil audit, informasi mass media dan masyarakat, dan permintaan instansi pemerintah, badan usaha, dan aparat penegak hukum. B. Perhitungan kerugian keuangan negara atas permintaan aparat penegak hukum dalam rangka menentukan jumlah kerugian keuangan negara pada kasus dugaan tindak pidana korupsi. Dan C. Pemberian keterangan ahli di bidang akuntansi dan auditing kepada penyidik dan atau di muka persidangan dugaan tindak pidana korupsi. Dan strategi yang ketiga adalah strategi edukatif. Dilakukan melalui sosialisasi program anti korupsi kepada masyarakat mengenai arti, tanda, penyebab, dampak, dan upaya pencegahan korupsi dalam rangka membangun kesadaran masyarakat agar dapat berperan sebagai pressure group dalam pemberantasan korupsi. Selanjutnya, selain ketiga peran, investigasi juga melakukan peran lainnya, seperti koordinasi dengan aparat penegak hukum, due diligence, kajian masalah, kajian pra-HKP, telaah pengaduan masyarakat, asistensi dan pendampingan dalam pemilihan penyedia barang atau jasa, pengadaan tanah, fasos atau fasum, dan lain-lain. Selanjutnya kita beranjak ke bidang akuntan negara. Layanan yang diberikan bidang akuntan negara meliputi kegiatan assurance dan consulting dengan kegiatan sebagai berikut. Yang pertama adalah audit, yang meliputi kegiatan audit keuangan, audit kinerja, audit tujuan tertentu. Dan kegiatan non-audit merupakan kegiatan BIMTEK atau asistensi, GCG atau KPI,
meliputi kegiatan evaluasi atau asesmen GCG, serta BIMTEK dan sosialisasi. Dan bidang kelima adalah P3A, produk jasa dan layanan bidang program dan pelaporan serta pembinaan JFA atau P3A antara lain sebagai berikut. 1. Menyiapkan bahan rencana atau perjanjian kinerja perwakilan. 2. Pengolahan atau pengelolaan SIMA. 3. Pembinaan dan peningkatan tata kelola APIP. Saat ini, perwakilan BPKP Kalimantan Utara memiliki 78 pegawai yang terdiri dari 64 orang pegawai negeri sipil dan 14 orang THL. Para PNS dan THL ini bersinergi untuk membentuk sebuah komunitas kerja yang padu dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada seluruh stakeholder. Itulah tadi profil singkat BPKP Provinsi Kalimantan Utara. Bersama BPKP Provinsi Kalimantan Utara, kita kawal akuntabilitas keuangan dan pembangunan. Sampai jumpa.